Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pelanggan di podcast Bingkai Bincang Tirta Kahuripan. Senang sekali untuk hari ini bersama saya kembali Noverina. Dan gimana kabarnya pelanggan? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Dan bahagia juga ya, karena di episode sebelumnya kita sudah membahas sesuatu yang seru. Dan kali ini tidak kalah serunya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang strategi, integritas, dan akuntabilitas sebagai institusi pelayanan air bersih. Dan untuk selanjutnya di hari ini kita akan membahas sesuatu yang memang ini masih kita sama-sama benahi dan juga cegah. Satu kata, yaitu korupsi. Nah, ini adalah kata yang mungkin tidak asing ya di telinga pendengar semuanya. Jadi kita akan membahas juga. Tapi pelanggan tahu nggak sih kalau di tanggal 9 Desember ini selalu diperingati sebagai Hakordia atau Hari Anti Korupsi Sedunia. Nah, tentunya kami Perumda Air Minum Tirta Kahuripan juga ini sangat mendukung sekali ya untuk berbagai kegiatan yang mendukung terciptanya lingkungan kerja yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme terkhususnya di Indonesia. Nah, kita akan berbicara tentang Hakordia, tapi saya tidak sendiri, tentunya saya sudah bersama Pak Nanang Suryana, SIP CRMO selaku penyuluh anti korupsi dari Inspektorat Kabupaten Bogor. Saya mau sapa dulu, selamat datang Pak Nanang. Iya, selamat datang, terima kasih. Selamat datang, kabar baik Pak Nanang? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah kabar baik. Ini kita pertama kali berbicara langsung gitu ya, karena kita sebenarnya sering bertemu, tapi mungkin Pak Nanang yang lebih akan menjelaskan bagaimana untuk Hakordia ini kepada pelanggan. Nah, tapi Pak Nanang, kita Hakordia, Hari Anti Korupsi Sedunia. Ini berbicara tentang korupsi yang mungkin pelanggan sebenarnya taunya korupsi itu hanya tentang menilap uang saja ya Pak Nanang ya. Nah, tapi sebenarnya untuk penjelasan sederhananya korupsi itu seperti apa Pak Nanang? Iya, ya. Jadi kita mungkin sering melihat ya, Bapak Ibu ataupun pelanggan ya, pelanggan di TV, di media, di berita, media sosial tentang pengungkapan atau penangkapan kasus-kasus korupsi. Dan rata-rata di media itu yang diungkap adalah karena kasus keuangan kan, penggelapan uang, uang sekian miliar bahkan sekian triliun ya sekarang terakhir-terakhir ini sampai 13 triliun gitu kan ya. Nah, ini kan uang dalam besar, bentuk fisik lagi dalam bentuk fisik itu satu ruangan besar kan gitu ya. Nah, itu betul salah satu aktivitas korupsi itu memang ya utamanya merugikan keuangan gitu kan ya, mengambil uang dan seterusnya. Nah, sebenarnya dalam sehari-hari pun ada perilaku-perilaku koruptif gitu ya. Gitu sehari-hari kita mungkin secara bahasa korupsi itu ya korupsio atau korupsi, yaitu artinya rusak, perilaku yang rusak, perilaku yang tidak baik lah intinya gitu ya. Perilaku kita tidak disiplin itu juga koruptif. Perilaku kita melanggar ketentuan aturan di jalan juga perilaku koruptif. Apalagi tadi yang mengambil uang sekian triliun, sekian miliar gitu kan ya. Itu lebih besar lagi dan dampaknya gitu kan ya. Ya itulah makanya di bulan Desember ini biasanya ya nanti di bulan depan di tanggal 9 itu ada sebuah peringatan ya. Jadi sudah disepakati bahwa tanggal 9 Desember itu adalah Hari Anti Korupsi Sedunia. Ini internasional ya, sedunia loh yang merayakan ya. Kalau internasional itu International Anti Corruption Day gitu ya. Nah, ini sudah disepakati termasuk di kita Indonesia bahwa setiap tanggal 9 itu diperingati sebagai Hari Anti Korupsi Dunia atau Hakordia. Sebenarnya penyelenggara atau inisiator utamanya itu adalah KPK. KPK, oke. Ya, gitu mungkin. Nah, di Hakordia ini harapan kita adalah bahwa kita mengingat bahwa korupsi itu sesuatu ataupun kegiatan yang harus diberantas. Betul. Karena dampaknya itu ya, dampaknya terhadap masyarakat khususnya yang sangat besar dan merugikan dan berbahaya. Sehingga korupsi itu disebut sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime gitu kan ya. Kerennya begitulah gitu ya. Nah, itulah yang perlu kita bahas dan perlu kita pahami bahwa korupsi harus berantas, termasuk kita sebagai masyarakat nih Bapak Ibu gitu kan ya. Sebagai masyarakat pun bisa. Gimana caranya? Nanti kita bahas mungkin ya. Jadi ada beberapa peran serta kita, masyarakat pun bisa ikut memberantas korupsi gitu, Mbak Nove ya. Oke, tapi mungkin dari pelanggan juga sebenarnya mungkin secara tidak sadar di sekelilingnya itu ada bibit-bibit kecil ya Pak Nanang ya. Bibit-bibit kecil ini seperti apa nih Pak Nanang? Iya, mungkin yang kecil-kecil itu kita kadang-kadang ya tanpa kita sadari gitu ya. Kita di jalur kendaraan misalkan melawan arah itu perilaku koruptif. Ketika kita ditilang gara-gara tadi melanggar arah, ada inisiatif kita ingin bebas dari sanksi polisi misalkan hukuman ataupun atau penegak lainnya gitu kan ya.
Nah, di sana ada upaya kita untuk memberikan sesuatu agar kita bebas. Itu juga bisa sama tuh, perilaku koruptif. Itu jadi apa? Seolah-olah menjadi praktek suap gitu. Atau kita misalkan ya pelanggan nih, pelanggan tiba-tiba tagihannya besar, bukan tagihan besar. Aduh, kok gede amat gitu ya. Kita ada upaya untuk mungkin kepada petugas misalkan gitu, aduh jangan gede-gede, bisa dong diturunin kecilin, misalkan gitu. Itu juga sama perilaku koruptif pelanggan kepada pelayan di PDAM misalkan gitu. Misalnya gitu, itu sama perilaku koruptif. Atau mungkin keseharian kita, misalkan kita pengen anak sekolah masuk ke sekolah favorit, gitu ya. Padahal memenuhi syarat gitu kan ya. Tidak memenuhi. Betul, ada upaya kita cari celah kemana-mana ya, ke guru, kepala sekolah, misalnya ataupun ke instansi lain. Gimana caranya anak saya sekolah bisa di situ, gitu kan ya. Akhirnya kadang-kadang bela-belain gitu kan, mengeluarkan uang sekian supaya lolos, supaya masuk. Nah itu juga sama tuh. Mungkin kan kadang-kadang dulu kan biasa itu zaman dulu orang lain juga begitu. Nah ini yang kita perlu sadarkan pada masyarakat bahwa ya itulah perilaku koruptif. Kadang-kadang kita sendiri yang memancing gitu kan ya, seolah-olah untuk kepentingan kita supaya lolos gitu anak sekolah, akhirnya kita berbuat itu. Akhirnya menular kan, yang disuap pun jadi ya keenakan gitu kan, alhamdulillah dapat duit bahasanya gitu ya. Padahal mah bukan rezeki gitu kan ya, dia hasil menerima suap dari orang lain gitu kan ya, supaya meloloskan sekolah ataupun apapun yang dilayaninya gitu. Seolah-olah itu hal yang biasa. Nah itulah yang perlu kita sadarkan. Kalau begitu terus kapan selesainya gitu kan ya. Berarti harus disadari dari benih-benih kecil itu ternyata memang ada di sekitaran kita ya Pak ya. Dan juga maupun mungkin di lingkungan kerja pelanggan semuanya. Nah tapi kalau tadi Pak Nanang menyebut ya, kalau mungkin di Indonesia kita taunya lembaga pemberantasan korupsi itu adalah KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah tapi Pak Nanang ini dari Inspektorat Kabupaten Bogor yang mungkin dari pelanggan juga masih asing dengan lembaga yang satu ini. Nah Inspektorat Kabupaten Bogor ini lembaga yang seperti apa, Pak? Oh iya, jadi Bapak Ibu pelanggan Perumda, ya, jadi Inspektorat itu salah satu lembaga yang ada di pemerintah daerah ya, khususnya Kabupaten Bogor ini salah satu SKPD atau perangkat daerah ataupun dinas sebutnya gitu ya. Mungkin masyarakat taunya di Pemda itu kaitan pelayanan publik seperti pembuatan KTP, gitu kan ya, pembuatan apa namanya atau dinas pendidikan, dinas kesehatan. Nah, Inspektorat itu salah satu bagian dari lembaga juga, tapi tugasnya berbeda dengan yang lain tadi, tidak memberikan layanan langsung kepada masyarakat. Jadi Inspektorat itu tugasnya adalah melakukan pembinaan dan pengawasan. Mudahnya itu audit, betul. Terhadap apa? Tata kelola pemerintahan. Jadi kita melakukan gampang itu audit pemeriksaan kepada perangkat daerah, mau di Pemda, di kecamatan, desa, sekolah, gitu ya, puskesmas dan semua ya, artinya yang pelayanan publik. Itu tujuan kita memastikan bahwa apa yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau layanan publik itu sesuai dengan ketentuan. Nah, kita yang uji begitu. Nah, itu peran kita secara umum sebagai inspektorat. Biasanya Pak Nanang ini mengatasi kasus-kasus seperti apa aja, Pak? Oh iya, secara rutin inspektorat itu punya program. Dalam setiap tahun itu kita ada namanya program pengawasan tahunan. Gitu kan. Pengawasan tahunan. Ya, jadi tanpa apa ya pengaduan pun kita akan melakukan pengawasan secara rutin kepada perangkat daerah, dari baik layanan publik ataupun dari sisi tata kelolanya. Itu udah rutin kita laksanakan melalui kegiatan audit, ada review, kemudian ada probity, ada monitoring, dan seterusnya kegiatan-kegiatan pengawasan lainnya. Nah, ada juga kegiatan yang berdasarkan melibatkan peran serta masyarakat nih. Masyarakat itu ya masyarakat umum seperti Bapak Ibu. Bisa juga terus misalkan Bapak Ibu melihat, waduh saya di pelayanan perizinan ini dikenakan tarif gitu kan, pungli gitu kan ya. Nah, itu masyarakat bisa mengadu tuh. Itu mengadu kepada inspektorat. Juga bisa. Bisa. Ataupun ke internal, kalau nggak percaya internal dinasnya ya ke inspektorat. Tinggal sampaikan, kita kanalnya banyak gitu ya, ada lapor.go.id ataupun email inspektorat gitu, ataupun website inspektorat juga ada. Atau datang langsung kepada inspektorat juga bisa. Seperti itu. Berarti masyarakat juga bisa turut untuk melapor ya kalau misalnya ada pundi-pundi korupsi ya Pak Nanang ya. Dan kita juga berbicara tentang program dari Inspektorat Kabupaten Bogor. Kita juga ada di episode sebelumnya berbicara tentang PAKSI. PAKSI itu penyuluhan anti korupsi. PAKSI, penyuluh anti korupsi. Penyuluh anti korupsi. Ini penyuluhan kegiatannya ya. Mungkin bisa di-reminder lagi Pak Nanang, ini program yang seperti apa Pak? PAKSI atau singkatan dari penyuluh anti korupsi itu sebenarnya adalah sertifikasi yang diberikan oleh KPK melalui lembaga sertifikasi profesi atau LSP KPK nih, kepada orang-orang yang mempunyai kompetensi
melakukan penyuluhan anti korupsi. Jadi sebenarnya KPK itu ingin melibatkan semua elemen masyarakat, elemen bangsa gitu kan ya, dalam rangka menyebarkan gitu kan, mensosialisasikan nilai-nilai anti korupsi, membangun kesadaran di masyarakat. Dibentuklah kompetensi penyuluh anti korupsi yang disebut Paksi. Nah, ciri-cirinya seperti ini nih, ada rompinya biru khas. Kalau kita Google mungkin penyuluh anti korupsi KPK gitu ya, nanti banyak tuh tampil, karena penyuluh anti korupsi ini tersebar di seluruh Indonesia, Mbak Nove. Tersebar di seluruh Indonesia. Betul, di setiap provinsi ada. Kita provinsi Jawa Barat itu udah lebih dari 500 orang kali ya. Yang kurang lebih gitu. Menjadi Paksi. Betul, di Kabupaten Bogor juga udah 20 ya, 20 lebih. Untuk di pemerintahannya, belum di luar pemerintahan ada lagi gitu kan. Artinya dia bukan profesi ASN di Pemda Kabupaten Bogor, tapi ada Paksi juga dari kalangan guru, dari kalangan masyarakat umum, sosial, pegiat anti korupsi. Itu banyak gitu. Nah, ini salah satu kegiatannya seperti ini, membangun kesadaran kepada masyarakat. Membangun kesadaran, awareness betul. Masyarakat. Betul. Seperti itu, Mbak. Tapi apakah menjadi penyuluh anti korupsi ini harus ada background tertentu kah, atau masyarakat siapapun bisa menjadi penyuluh anti korupsi, Pak? Iya. Nah, untuk background yang menjadi penyuluh anti korupsi itu umum, semua pun bisa. Semua bisa. Semua bisa menjadi penyuluh anti korupsi. Di Paksi yang setahu saya gitu ya, ada kalau semua profesi ada, mau dari kalangan dosen, mau kalangan penyiar mungkin, atau pegawai ASN, pegawai negeri, bahkan sampai ibu rumah tangga pun ada yang menjadi penyuluh anti korupsi. Berbagai banyak profesi. Jadi nggak hanya dari kalangan ASN atau PNS gitu. Jadi semua bisa. Yang penting satu, dia punya komitmen, punya integritas, kemudian punya kemampuan melakukan penyuluhan, kemudian punya kompetensi juga di bidang materi ya, menguasai materi tentang penyuluhan anti korupsi gitu. Nah, ini yang harus dikuasai oleh penyuluh anti korupsi. Siapapun bisa, termasuk Mbak Nove boleh gitu untuk menjadi penyuluh anti korupsi. Oke. Berarti tapi kalau untuk penyuluhan ini tuh targetnya siapa aja, Pak, untuk dari Paksi ini? Yang menjadi target Paksi kalau kita di pemerintah Kabupaten Bogor itu ya, di daerah tentunya lebih banyak internal pemerintah daerah. Internal. Kalau kita di inspektorat, selain memang sebenarnya tugas inspektorat sudah melekat ya, kaitan dengan penyuluhan tanpa jadi Paksi pun, kita memang sudah melekat, itu tugas kita untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pencegahan korupsi gitu kan ya. Ditambah lagi dengan kompetensi Paksi, lebih kuat lagi kita gitu kan, termasuk kegiatan pencegahan dan edukasinya. Nah, ini adalah yang dilakukan oleh Paksi di pemerintah Kabupaten Bogor, khususnya di inspektorat. Tapi sekarang kita tidak hanya di inspektorat, Paksi-Paksi itu banyak, sudah ada beberapa di dinas lain gitu ya, pelayanan publik, sudah kita ajak dan sudah memiliki kompetensi dan sama seperti kita dengan rompi biru khasnya rompi biru. Gitu. Oke, Pak Nanang, kita kembali ke Hakordia, Hari Anti Korupsi Sedunia. Nah, ini untuk peran inspektorat sendiri ini seperti apa di Hakordia ini, Pak? Ya, betul. Jadi di setiap tahun ya KPK itu mengeluarkan surat edaran kepada seluruh pemerintah daerah, masyarakat gitu ya, agar meramaikan, menyemarakan Hari Anti Korupsi Sedunia supaya menjadi pengingat tadi ya, yang kita bahas di sebelumnya, khususnya termasuk di Kabupaten Bogor nih. Nah, inspektorat ya selaku instansi melakukan pembinaan dan pengawasan ini mempunyai kegiatan utamanya salah satunya gitu. Nah, kita terus mengakomodir, memfasilitasi, koordinasi kegiatan Hakordia. Nah, di Kabupaten Bogor sendiri kita juga sama melaksanakan, nanti ada beberapa kegiatan kita sebut dengan Road to Hakordia. Road to Hakordia, Jadi Hakordianya tanggal 9. Gitu. Jadi menjelang tanggal 9 di puncaknya itu kita melakukan beberapa kegiatan menyelenggarakan atau memperingati gitu ya, menyemarakan Hari Anti Korupsi Dunia, disebut Road to Hakordia. Nah, kita punya beberapa kegiatan nih. Yang satu kelas integritas. Kelas integritas ya, itu yang kedua. Nah, kelas integritas ini adalah kita sebut kertas ya. Kertas, suatu kelas kita mengundang seluruh masyarakat untuk menjadi peserta kelas integritas ya. Jadi nanti di semua masyarakat nih kita undang mengikuti pelajaran lah gitu ya, untuk belajar memahami apa sih bersama-sama. Korupsi, kenapa harus diberantas, di sana nanti kita bahas. Kemudian kenapa sih harus berantas, kemudian dampaknya apa, kemudian peran kita sebagai masyarakat apa, di sana nanti dibahas. Kita undang beberapa pemateri yang ahli di bidangnya ya, di bidang anti korupsi.
nanti kita berikan pemahaman kepada masyarakat. Nah, rencana kegiatan kelas integritas ini selama 2 hari ini. 2 hari? 2 hari, di tanggal 26-27 November ini. 26-27 November Betul, ini. Dan masyarakat juga tentunya bisa ikut ya Pak ya? Betul, masyarakat ayo kita ajak juga nih. Ada ada HTM ya? Betul, nggak ada. Jadi free berarti? Free, kegiatan ini gratis. Gratis dan ya? Nanti masyarakat bisa ikut, dapat ilmu gratis nih kan, dapat sertifikat juga. Dapat sertifikat juga. Bahkan nanti yang menjadi peserta terbaik kita akan undang di puncak Hakordia Kabupaten Bogor. Kita berikan apresiasi, naik ke panggung. Itu di sana ada beberapa, bahkan kita undang kepala daerah juga, Pak Bupati ya, untuk memang sudah rutin seperti itu setiap tahun. Hakordia itu dihadiri seluruh perangkat daerah termasuk nanti kepala daerah, Pak Bupati juga kita hadir di sana gitu. Oke, berarti kelas integritas 26-27 November. Ini untuk pendaftaran gimana? Kalau misalnya pelanggan mau ikut mendaftar, Pak? Oh ya, nah kelasnya ini dilakukan secara online ya, lewat Zoom. Jadi pukul 9 sampai dengan 15, jadi bisa di rumah nih, pakai handphone bisa, pakai laptop lebih bagus gitu kan ya. Nanti belajarnya online, jadi bisa lebih fleksibel gitu kan ya. Ini untuk mendaftar, jadi masyarakat bisa kunjungi website kita di simak.bogorkap.go.id garing kertas gitu ya. Saya ulangi ya, simak.bogorkap.go.id garing kertas. Nanti di sana lengkap tuh. Ada apa sih itu kelas integritas atau kertas gitu ya. Apa saja persyaratannya, apa sih tujuannya apa? Itu kegiatan itu apa aja, kapan sih dilaksanakan gitu. Materinya apa saja sudah jelas di sana, udah komplit ya. Kemudian ada juga tombol pendaftarannya. Nanti di sana ada tombol pendaftaran yang bisa diklik. Betul, tinggal diisi beberapa form di sana, hanya nama gitu ya. Kemudian jenis kelamin, pekerjaan dan seterusnya, profesi, kemudian motivasinya apa. Nah, nanti kita saring, kita filter dan kita tetapkan menjadi peserta setelah tanggal 27 mungkin ya, kita akan seleksi dulu gitu. Oke, tapi nanti untuk linknya berarti dikirimkan panitia atau seperti apa Pak? Betul, nanti kan di sana diminta nomor kontak, alamat email dan itu ya. Nanti setelah itu dipantau mungkin email dan WhatsApp-nya, nomor kontak pun kita minta yang ada WhatsApp-nya ya. Nanti peserta itu kita informasikan melalui WhatsApp ataupun email. Kemudian kita akan gabungkan juga peserta terpilih ya di dalam sebuah grup WhatsApp. Nah, di sana bisa kita komunikasi termasuk pembelajaran nanti di sana gitu. Oke, ini untuk capacity-nya? Ya, capacity kita buka sampai dengan 300 peserta. 300 peserta? 300 peserta, silakan. Untuk 2 hari atau 1 hari? Untuk 2 hari. 2 hari, 2 hari. Bisa kita buka sampai 300 peserta, maka silahkan ya Bapak Ibu ataupun pelanggan yang ingin ikut nih, ingin tahu apa sih kegiatan inspektorat, apa sih itu KPK, nanti apa sih itu anti korupsi. Nanti di sana dibahas semua dan mudah-mudahan yang aktif nih ya, peserta yang aktif, kemudian nilainya bagus, nanti kita undang sebagai bentuk apresiasi atas partisipasinya gitu di kegiatan kertas gitu. Karena ini juga ilmu gratis ya Pak Nanang ya? Gratis, betul, ilmu gratis dan sebagai bentuk kita mengajak peran serta masyarakat juga gitu kan ya. Kemudian mengedukasi masyarakat juga, mensosialisasikan juga gitu tujuannya sih. Oke, berarti yang pertama tadi kertas, kelas integritas, yang kedua ada kegiatan lainnya Pak? Ya, yang kedua ada lomba membuat video kreatif. Hakordia. Mekanismenya Pak? Ini jadi kita mengundang khusus deh, kalau ini khusus untuk siswa-siswi SMP sederajat. SMP berarti SMP Pak? gitu ya. Kenapa sih siswa SMP gitu kan ya? Memang tahun kemarin kita sudah targetkan, sudah kita laksanakan juga untuk jenjang SD. Ternyata responnya bagus Mbak Nove ya. Dan ternyata kurang lebih dari 40 peserta yang mendaftar. Itu mewakili sekolahnya. Dan ternyata di luar dugaan kita ya, mereka untuk membuat videonya cukup sangat kreatif gitu ya. Boleh dibantu oleh gurunya, tapi untuk pesertanya itu adalah tetap siswanya ya. SMP. Betul, siswa SMP. Nah, nanti diharapkan melalui kegiatan ini, satu, mengedukasi kepada siswa SMP-nya secara nggak langsung, tapi oleh sekolah sendiri gitu. Video di-upload sekreatif mungkin, semenarik mungkin, sebagus mungkin gitu kan ya. Nah, tujuannya nanti secara nggak langsung sekolah dan siswanya pun ikut mensosialisasikan tentang bahaya korupsi, dengan korupsi di sana. Kemudian nanti kan di-upload di IG ataupun medsos masing-masing sekolah gitu kan, secara langsung juga kita ikut turut serta mensosialisasikan tuh di IG-nya, ada follower mungkin orang tuanya, siswanya sendiri, bahkan sekolah lain. Itu menjadi berjejaringnya kan panjang kan gitu kan. Nah, tujuan utama gitu, jadi menyemarakan dan terus mensosialisasikan kepada
berbagai masyarakat melalui media sosial kan gitu. Oke, dan juga menanamkan untuk apa namanya budaya anti korupsinya sejak sedini mungkin ya Pak Nanang ya. Betul sekali. Oke, itu sampai kapan untuk lomba videonya? Lomba video kita buka dari tanggal 10 kemarin sampai dengan tanggal 30 November. Jadi masih panjang waktunya. Oke, masih panjang waktunya, masih ada waktu ya. Betul, tentunya. Karena kita paham untuk membuat itu tidak mudah. Betul, tidak mudah kan, maka waktunya pun panjang. Setelah tanggal 30 nanti kita seleksi di 5 hari ya, tanggal 1 sampai tanggal 5 kita ada penjurian lah gitu ya. Kita ambil 3 terbaik, dan terbaik 3 ini nanti kita undang juga nih di Hakordia Puncak di bulan Desember nanti, pertengahan. Nanti di hari puncak di tanggal 9 itu ada acara juga Pak? Ada acara dan tadi sama dengan tadi kita kertas kita undang terbaiknya. Kemudian di lomba video juga kita undang. Yang kita undang itu sekolahnya ya, dengan siswa yang tadi menjadi pesertanya, termasuk guru-gurunya. Kita berikan apresiasi sebagai bentuk penghargaan kepedulian menyemarakan Hakordia dan melakukan edukasi. Nah ini kita laksanakan nanti. Gitu. Oke, Pak Nanang, sejauh ini sebenarnya komitmen Inspektorat Pak untuk memberantas korupsi ini seperti apa Pak? Ya, Inspektorat terus berkomitmen ya. Memang karena satu ya tugas fungsinya itu melakukan pembinaan dan pengawasan. Secara tugas pun sudah melekat sebenarnya melakukan pencegahan korupsi. Di dalam peraturan atau fungsi kita pun di sana sudah tertuang ya bahwa salah satu tugas Inspektorat itu pembinaan pengawasan melalui kegiatan tadi audit, review dan seterusnya. Kemudian ditambahkan juga ada kegiatan melakukan koordinasi kaitan pencegahan korupsi. Nah ini sudah ada gitu kan. Nah selama tahun ini ya kita terus laksanakan melalui kegiatan audit kepada pelayanan publik, kepada tata kelola pemerintahan baik di tingkat Pemda apapun tingkat kecamatan sampai ke tingkat desa, kemudian sekolah dan layanan publik lainnya. Kita lakukan audit, itu salah satu bentuk komitmen Inspektorat gitu kan ya. Memang sudah melekat di tugas kita kaitan dengan pencegahan korupsi. Kemudian ditambahkan lagi dengan Inspektorat terus mendorong nih, baik internal Inspektorat sendiri termasuk ke perangkat daerah, terutama masyarakat nih, seperti ini. Seperti ini kita mendorong masyarakat nih, ini berperan, kita pun mewakili ya secara nggak langsung Inspektorat dan juga sebagai paksi mengajak masyarakat. Ini salah satu bentuk peran kita juga nih, komitmen kita juga mengajak masyarakat. Ayo kita berantas korupsi dengan kemampuan kita masing-masing, gitu, dengan peran kita masing-masing, gitu kan. Saya sebagai ASN yang melaksanakan tugas untuk memberantas korupsi dengan pencegahan, edukasi dan seterusnya. Mbak Nove juga mungkin sebagai penyiar, gitu, misalkan gitu ya, sama bisa ikut menyampaikan. Dengan seperti ini sama, kita semua melakukan edukasi pencegahan korupsi. Kemudian di internal Inspektorat terhadap SKPD tadi melakukan pencegahannya ya dengan audit dan seterusnya. Kita pun sosialisasikan semua praktek-praktek terjadinya korupsi kita cegah gitu kan ya. Kita laksanakan melalui kegiatan Inspektorat. Gitu Mbak Nove. Oke, tapi sejauh ini Pak Nanang antusias masyarakat itu seperti apa Pak? Ya, alhamdulillah nih untuk Hakordia ya. Tahun kemarin di lomba tadi cukup banyak juga ya. Kita ternyata lebih dari 40 peserta untuk lomba video kreatif gitu aja, dan dari sana kita belajar bahwa ternyata respon masyarakat bagus gitu kan ya. Termasuk di tahun 2025 ini kita sudah lakukan penjaringan melalui form yang kita sebar. Ada udah berapa pendaftar untuk kelas integritas. Betul. Dan kita lihat berdasarkan motivasi mereka, ternyata banyak yang ingin memahami gitu, ingin belajar tentang anti korupsi. Dia bilang, ada yang bilang menarik, kemudian saya tertarik untuk belajar anti korupsi dan menerapkan integritas khususnya di kalangan ASN gitu. Masyarakat umum pun ada. Kita lihat ada juga pesertanya gitu. Oke, berarti sebenarnya awareness masyarakat sudah antusias juga ya Pak ya? Apalagi ini adalah kesempatan yang baik sekali, kelas integritas gratis, jadi masyarakat juga bisa mendapatkan ilmu sertifikat juga ya Pak? Iya, betul. Oke, terakhir Pak Nanang mungkin bisa memberikan harapan dan juga pesan penting untuk masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Bogor juga untuk pelanggan di Hakordia ini Pak. Iya, betul. Kami mengajak pada masyarakat nih untuk dapat berpartisipasi dan peran aktif gitu ya, ikut memberantas korupsi melalui peran kita masing-masing dengan profesi kita masing-masing. Diharapkan melalui Hakordia ini kita semua sebagai masyarakat dapat turut serta memberantas korupsi gitu kan ya. Silakan masyarakat mungkin yang punya keluhan, kendala atau apapun bisa menyampaikan melalui saluran pengaduan sebagai bentuk peran serta kita, ataupun masyarakat yang punya
peran tersendiri bisa ikut juga memberantas korupsi, yang mungkin di bidang pegiat anti korupsi, guru dan seterusnya bisa menyampaikan nilai-nilai anti korupsi. Harapan kita mudah-mudahan setiap tahun ini tidak hanya sebagai seremonial aja nih, Hakordia, tapi ada perubahan kita di masyarakat ataupun pelayan publik di ASN. Begitu Mbak Novi. Oke, baik. Terima kasih Pak Nanang sudah sama-sama. diajak ngobrol dan sukses untuk Hakordianya dan road to Hakordianya. Betul. Oke, dan untuk pelanggan juga terima kasih yang sudah menonton, dan tentunya kami Perumda Air Minum Tirta Kahuripan juga turut mengajak untuk peserta, untuk pelanggan semuanya untuk memperingati Hakordia, Hari Anti Korupsi Sedunia, karena ini adalah momen yang penting juga ya Pak ya. Betul. Ini momen yang penting dan juga mengingatkan kembali komitmen kita untuk integritas ya, terutama dalam setiap langkah memberikan pelayanan air bersih juga. Jadi mari kita bersama-sama mendukung segala kegiatan yang mendukung anti korupsi ya. Mulai dari lingkungan kerja ataupun dari interaksi sehari-hari kita sebagai pelanggan ya, ataupun sebagai mitra, karena tentunya untuk pelayanan publik yang bersih adalah hak masyarakat dan tanggung jawab bersama. Nah, untuk pelanggan jangan lupa untuk follow sosial media kita di Instagram di @perumdairminumtirtakahuripan dan download My Kahuripan di Google Play Store, dan tentunya pelanggan bisa bayar tagihan di sana, bisa cek tagihan juga untuk ataupun untuk wargi Kabupaten Bogor yang mau mendaftar menjadi pelanggan juga tentunya bisa di aplikasi My Kahuripan. Dan jangan lupa untuk bayar tagihan setiap tanggal 1. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe juga. Kalau begitu saya Noverina dan Pak Nanang pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.